buat saya kita merasa investor punya tingkat keyakinan dengan dua aset yang cukup solid ini, sehingga beberapa faktor tersebut membuat menurut saya investor tertarik untuk kemudian mengejar saham Ratu. Halo investor dan sobat fundamentals dimanapun Anda berada, selamat datang di acara podcast kesayangan kita The Fundamentals. Tempat kita ngobrol santai, jadi cerdas, hidup berkelas. Saya Mas Hirom, host Anda, dan di episode kali ini kita akan menyelami dunia energi. Direktur Utama PT Raharja Energi Cepu, atau yang kalau di bursa news stikernya Ratu. Selamat datang Mas Mantri. Terima kasih Pak Mas Hirom, Mas Hirom atas waktunya. Mas Mantri apa kabar? Alhamdulillah baik, gimana Pak Mas Hirom? Alhamdulillah baik, lama ketemu kita ya? Ya 3 bulan ya, 3 bulan udah ya, lama ya. lah hitungannya ya. Dulu Ratu ini fenomenal sekali ya, IPO di 8 Januari 2025, beberapa hari arah terus gitu. Mungkin bisa diceritakan proses saat itu IPO sehingga mengundang antusiasme investor yang sedemikian besar gitu waktu itu. Oke, terima kasih. Yang pertama-tama memang di tahun 2024 kita lihat tidak banyak yang perusahaan yang go public yang dianggap cukup size-nya cukup besar. Jadi Ratu beruntung karena memang investor kantongnya masih cukup tebal dan kemudian waktu itu kita IPO di awal tahun, di mana investor juga mungkin belum banyak melakukan placement atas investasi mereka sehingga kantong ini masih berisi penuh. Kemudian juga kalau kita lihat di sektor hulu migas di Indonesia ini emitennya tidak cukup banyak pilihannya. Kalau kita lihat ada Medco, ada Energi Mega Persada dan salah satunya kami. Terus kemudian juga selain soal pertama timing, kemudian soal pilihan investasi di upstream yang tidak banyak, ketiga juga kita diuntungkan dengan tipikal aset atau kinerja kita yang memang basisnya berasal dari kepemilikan pada aset-aset yang tergolong aman dan cukup produktif, yaitu aset utama kita ada di Blok Cepu. Hampir semua investor di sektor energi dan migas sangat mengenal kinerja dari Blok Cepu. Salah satu mungkin 2 besar daripada blok minyak yang menghasilkan produksi minyak terbesar untuk Indonesia. Kemudian yang kedua kita juga punya participating interest di Blok Jabung. Ini juga cukup solid kinerjanya, baru diperpanjang untuk 20 tahun di tahun 2023. Sehingga kalau kita hitung sampai 2043 ini masih ada 18 tahun. Buat saya kita merasa investor punya tingkat keyakinan dengan dua aset yang cukup solid ini, sehingga beberapa faktor tersebut membuat menurut saya investor tertarik untuk kemudian mengejar saham Ratu. Di luar soal berbagai macam berita yang biasa yang mengikuti setiap proses IPO, saya rasa begitu. Sekarang harganya berapa ya Mas Mantri ya? Kalau nggak salah masih hari ini kalau saya mendekati 8.000 ya, 7.400 atau 7.500 sekian ya. Bayangin loh, jadi waktu IPO itu 1.150 ya. Sekarang 6 bulan sudah hampir 8.000, 7.750 kalau tidak salah. Luar biasa nih pergerakan saham Ratu ini. Dan sebagai tambahan ya, memang saham Ratu itu ketika melakukan IPO, investor publik yang tertarik untuk membeli itu jumlahnya cukup besar. Malah salah satu yang terbesar kalau kita lihat yang paling besar di sejarah bursa Indonesia adalah waktu go to go public. Setelahnya ada satu perusahaan batubara dan kemudian kami. Ini menunjukkan besarnya minat investor terhadap saham Ratu saat itu. Kembali kepada soal harga IPO dan dibanding harga saat ini, memang di satu sisi kita melihat itu adalah antusiasme dan harapan publik terhadap perusahaan kami, tetapi di satu sisi juga menjadi tantangan buat kita sebagai manajemen untuk bagaimana bisa memenuhi ekspektasi dari investor. Karena investor itu kan mengejar harga pada level tertentu dan mereka terus membeli adalah refleksi dari keyakinan mereka terhadap kinerja kita di masa depan, kira-kira begitu.
Ya. 7.875. 7.800 ya? Oke. Hari ini naik Ya. 125 perak atau 1,61% ya. Luar biasa. Luar Jadi, biasa. datang ke sini langsung naik. Langsung naik. Apalagi kalau nanti tayang. Mas Mantri, kalau kita bicara ke depan gitu, Ya. apa sih yang ditawarkan Ratu bagi investor sehingga mempunyai keyakinan yang sama dari saat dulu IPO sampai sekarang yang harganya relatif naiknya kenceng gitu. Apakah ke depan masih ada potensi upside yang besar juga? Oke, jadi memang kalau kita lihat yang pertama-tama apa sih yang kita tawarkan kepada investor? Yang pertama adalah kinerja dari perusahaan yang kami yakin akan sangat solid. Kalau kita menganggap tidak ada pertumbuhan atau akuisisi di masa depan, maka dengan dua aset utama di Blok Cepu dan di Blok Jabung, kita yakin perusahaan ini akan mengenerate net profit itu pada angka yang sekarang angka 12 juta sampai mungkin bisa sampai 20 juta US dollar. Karena kinerjanya di angka tersebut dengan asumsi harga minyak tidak terlalu turun dan kinerja kita anggap stabil. Kemudian yang kedua, kita memang sebagai konsekuensi dari perusahaan publik, kita terus memperbaiki kapasitas kelembagaan kita dengan melakukan rekrutmen talent-talent terbaik serta memperbaiki tata kelola. Saya sendiri sangat concern secara pribadi, sangat concern soal tata kelola. Karena buat saya mengelola perusahaan publik itu sama dengan levelnya, sama dengan ya anggota DPR atau pejabat pemerintah. Kita memegang mandat dari publik. Bedanya adalah mandat publik di level negara basisnya adalah konstitusi, kita adalah basisnya adalah hubungan antara investor dengan manajemen perusahaan. Jadi saya sudah berpesan kepada jajaran manajemen maupun kepada karyawan untuk sangat berhati-hati mengelola baik keputusan yang bersifat strategik maupun operasional detail untuk selalu memperhatikan tata kelola. Saya bilang perhatikan ekspektasi dari investor. Kalau Anda menjadi eksekutif di perusahaan publik, itu udah biasa banget kalau perusahaan saham turun, kita mendapat personal message baik di Instagram maupun email mengenai Pak kapan saham kita naik nih Pak, saya soalnya mau pakai bayar sekolah. Ternyata itu real betul terjadi. Sehingga saya sangat hati-hati dalam memanage ekspektasi investor ini. Bagaimana di masa depan kinerja perusahaan bukan hanya bertahan, tetapi juga bertumbuh. Ini menjadi PR terbesar kami lah saat ini untuk memenuhi harapan investor. Ya, ada rencana-rencana pertumbuhan anorganik Kak? Pasti. Jadi karena kita baru IPO, kita sangat berhitung soal risiko. Risiko baik terutama risiko finansial. Sehingga kita memutuskan untuk tidak masuk kepada blok-blok migas yang sifatnya masih spekulatif. Dalam hal ini adalah blok migas yang masih tahap eksplorasi. Sehingga memang kita sekarang sedang sangat aktif dan kita sudah punya beberapa potensial aset yang kita akan akuisisi, tentu ini proses ya, yang semuanya dalam tahapan produksi. Sehingga kita sedang melakukan penunjukan pihak ketiga, expert pihak ketiga baik sisi technical, sisi keuangan maupun legal untuk melakukan assessment terhadap beberapa potensi aset yang mungkin kita bisa akuisisi untuk menambah kinerja perusahaan. Jadi ada bocorannya mungkin yang bisa dibocorkan gitu. Nah, ini sangat hati-hati. Tentu di satu sisi saya ingin memberikan kabar baik, tetapi saya tidak ingin overpromise dalam arti karena dalam konteks akuisisi apalagi aset-aset migas itu ada beberapa hal. Yang pertama kalau aset migas nasional itu sangat highly regulated. Kita tidak bisa melakukan disclose atau keterbukaan publik sampai mendapatkan approval dari pemerintah. Bahkan untuk membuka data room, misalnya kita mau melihat satu aset migas, kita ingin melihat berapa sih produksinya, berapa cadangannya dan sebagainya. Kita harus mendapatkan dua persetujuan. Yang pertama dari kantor BKPM, Badan Koordinasi Penanaman Modal, sekarang berarti Kementerian Investasi. Kedua dari Kementerian SDM. Jadi setelah kita mendapat approval dari mereka, baru kita boleh melihat datanya. Setelah melihat datanya, kita akan melihat bagaimana valuasi berdasarkan data tersebut. Saya bisa menyampaikan sebenarnya, tetapi itu bukan kepastian apakah akhirnya kita akan akuisisi aset tersebut. Karena semua tergantung kepada apakah nilai komersial yang kita perhitungkan itu bisa kita bayar dengan memperhitungkan seluruh risiko yang ada. Kira-kira begitu.